Ini bab ini berkaitan dengan para pelaku dosa besar. Dijelaskan di bait ini ya, para pelaku dosa besar. Jadi waman asabi dzambihi, barang siapa orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa dengan dosanya, lam yakhlud, dia tidak akan kekal. Nah, ini maksudnya menurut keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan adalah ashabul kabair. Dalam pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna usatal muwahhidin wa in dakhulun nar fa innahum la yukhladuna fiha bal yukhrajuna minha. Bahwa para pelaku maksiat dari ahlu tauhid, apabila mereka masuk neraka, mereka tidak akan kekal. Min ahli tauhid ya, min ahli tauhid. Bahkan mereka kelak nanti akan dikeluarkan, imma bi rahmatillahi azza wajal wa imma bi syafaati syafi'in. Nah, bisa jadi keluarnya mereka para pelaku maksiat dari kalangan ahlu tauhid ya, orang-orang beriman, diangkatnya dia dari neraka bisa disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin enggak dapat syafaat dari siapapun, tapi karena rahmat Allah akhirnya dia diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada di antara mereka keluar dari neraka karena memang syafaat gitu. Entah syafaat dari teman-temannya yang soleh-soleh, syafaat mungkin dari keluarganya yang meninggal di medan perang syahid, gitu. Atau syafaat dari Rasulullah SAW karena dia sering membaca sholawat, sering menjaga doa setelah azan. Setelah dia menjawab muazin azan, lalu dia membaca sholawat, lalu dia membaca doa setelah azan. Mungkin dia sering membaca Al-Quran, mungkin dia rajin puasa, dapat syafaat, akhirnya bisa keluar dari neraka. Nah, jadi mereka ahlu tauhid ya, orang beriman itu, meskipun mereka masuk neraka, mereka nggak akan kekal, akan keluar pasti. Wala yakhludu fiha illal kafir wal musyrik. Tidak akan kekal orang mukmin itu, ahlu tauhid itu di dalam neraka, kecuali yang kekal itu hanya orang kafir dan orang-orang musyrik saja. Karena innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya dosa orang yang melakukan menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu, selain syirik. Nah, orang-orang kafir clear jelas ya, mereka itu jelas kekal di dalam neraka. Adapun orang beriman yang kadang dia berbuat maksiat, kadang dia berbuat dosa besar, mungkin dia masuk neraka dulu, gitu. Jika Allah kehendaki. Tapi sekali lagi mereka akan keluar. Wa in tola muksuhum fiha. Walaupun mungkin lama dia di neraka dulu. Wa in tola muksuhu fiha. Wa innahum la yukhladuna fiha. Mereka tidak akan kekal. Nah, kita ini insya Allah min ahli tauhid ya, Bapak Ibu. Jenengan ingin di neraka sebentar atau lama? Enggak pengen lah. Oh, enggak pengen. Saya kira ingin tahu sebentar gitu ya. Nah, tapi ada memang min ahli tauhid dia lama di neraka. Bahkan ada sebagian pendapat mengatakan secepat-cepat orang tinggal di neraka itu adalah satu hakob. Satu hakob. Karena di dalam surah An-Naba ada ayat berbunyi, inna jahannama kanat mirsoda littogina ma'aba la yazukuna fiha labisina fiha ahqoba. Nah, labisina fiha ahqoba. Sesungguhnya neraka jahanam itu senantiasa diawasi
Mohon maaf nih Bapak Ibu kalau terganggu. Ini lagi kena batuk. Mohon doanya supaya lekas sembuh. Nah, jadi senantiasa diawasi Bapak Ibu. Untuk siapa neraka jahanam itu? Litogi nama apa? Untuk orang-orang, untuk tempat bagi orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di neraka jahanam itu berhakob-hakob. Ahqab itu jam'un minal haqab, bentuk jamak daripada kata haqab. Para ulama tafsir menjelaskan ma makna haqab. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, dalam tafsir Al-Qurtubi atau dalam tafsir Ibnu Al-Zawji. Ada yang mengatakan satu haqab itu minimal arba'una sana, 40 tahun. Satu haqab. Ada bahkan mengatakan samanun sana. Ada khilaf di antara para ulama tentang satu haqab itu berapa tahun. Dan satu hari di neraka itu sama dengan khamsuna alfasanah. Sama dengan 50.000 tahun. Mimma ta'udun. Dari yang kalian hitung dengan hari dunia itu. Jadi sebentar apa lama itu? 40 tahun. Lama. Tapi ada yang kok lebih lama lagi gitu ada. Tapi tadi selama dia minal muwahhidin, min ahli tauhid, dia kelak nanti akan keluar dari neraka itu. Walaupun mungkin imannya hanya sebesar biji hanya sebesar zarah afwan, sebesar zarah. Kecil sekali seperti semut kecil ya. Zarah itu bukan biji ya. Zarah itu semut kecil. Kalau biji itu habbah. Habbati khardal. Dalam Al-Quran disebut habbah. Ada kata zarrah, ada kata habbah. Nah, habbah itu biji. Kalau zarrah itu bukan biji. Tapi apa? Semut kecil kata para ulama. Walaupun ada yang mengatakan zarrah itu atom katanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah akidah Ahlussunnah gitu. Maka Al-Imam As-Safarini dalam kitabnya ini, kitab akidah ini menerangkan ya, bahwa man asabi dzambihi, maksudnya minal mu'minin, minal muwahhidin lam yakhlud wa in dakhalaha ya bawarul mu'tadi. Nah, sementara ya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, nah baru mereka kekal. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ini berbeda dengan keyakinan atau akidahnya orang Khawarij, orang Mu'tazilah atau orang Murji'ah. Jadi Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah ini adalah kelompok yang disebut Ahlul Qiblah. Tapi mereka itu menyimpang. Nah, kan kata Nabi, satab tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah, kan itu. Umatku itu akan terbagi menjadi 73 kelompok, semua masuk neraka kecuali satu. Nah, jadi keyakinan orang Mu'tazilah, orang Khawarij, mereka berpandangan inna ashabal kabairi mukhalladuna finnar. Orang-orang beriman yang melakukan dosa besar itu kekal dia di neraka. Gitu. Mereka kekal di neraka. Jadi kata mereka dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin ya, orang Mu'tazilah dan orang Khawarij itu yaqulun man dakhalan nara walau min ajlil kabirah fa innahu la yakhruju minha. Barang siapa yang berbuat dosa besar, ya, kata orang Khawarij ya, dan orang Mu'tazilah, maka dikarenakan dia berbuat dosa besar masuk neraka, fa innahu la yakhruju minha. Dia tidak akan bisa keluar dari neraka. Itu. Tapi terkait dengan hukum di dunia, orang Khawarij, Mu'tazilah berbeda. Orang Mu'tazilah mengatakan
la nakulu mu'minun wala nakulu kafir. Jadi kalau ada orang ngaku beriman terus dia berbuat zina, dia mencuri, dia membunuh. Menurut orang Mu'tazilah nih orang bukan orang mukmin, bukan orang kafir karena perbuatan dosa besarnya. Ini dalam akidah Mu'tazilah. Makanya nanti di akhirat itu kata orang Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa besar, orang beriman yang berbuat dosa besar itu tidak bisa masuk neraka. Karena dia kan iman. Punya iman. Tapi juga dia nggak bisa masuk surga. Karena dosa besarnya. Ini keyakinan batil orang Mu'tazilah. Terus piye kan gitu. Nah, mereka itu ada fi manzilatin baina manzilatain. Ada di satu tempat antara surga dan neraka. Jadi pengen banget masuk surga, ngiler mungkin mereka gitu ya. Ya Allah, kok temanku enak sekali itu ada Pak Bambang di surga. Nah, aku kok nggak bisa. Nah, tapi pas melihat di neraka, takut sekali. Nah, tapi dia di situ. Ini kata orang Mu'tazilah. Karena dia punya iman tapi dia berbuat dosa besar, maka fi manzilatin baina manzilatain. Nah, sementara orang Khawarij mengatakan waqalatil Khawarij innahu kafir. Kalau ada orang beriman berbuat dosa besar jadi kafir dia. Maka orang Khawarij itu disebut kaum takfiri. Gampang sekali mengkafirkan orang. Ada orang zina kafir dia. Ada orang mencuri kafir dia. Ada orang minum khamar kafir dia. Itu orang Khawarij. Nah, saya enggak kata dia kalau ada orang berbuat dosa besar innahu kafir. Gitu. Nah, itu bedanya dengan Mu'tazilah. Tapi beda lagi nanti. Bahkan mereka Mu'tazilah sama orang Khawarij itu sepakat orang beriman yang melakukan dosa besar la tanfa'u fihimus syafa'ah. Syafaat itu enggak bermanfaat syafaat. Jadi enggak ada syafaat buat mereka. Nah, ini. Padahal kata Nabi, kata Abdullah bin Abbas ya. Ya, barang siapa orang yang mengingkari syafaat, tidak percaya syafaat, laisa lahum nasibu minha, maka dia enggak akan mungkin dapat bagian dari syafaat itu. Kemudian kelompok yang ketiga min ahlil bid'ati fil aqidah, kelompok ketiga yang mereka adalah para pelaku bid'ah dalam soal akidah adalah kaum Murji'ah. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan inna ahlal kaba'iri. Nah, ini lain lagi ini. Sesungguhnya orang beriman yang berbuat dosa besar la yadkhulunan naro, tidak akan masuk neraka. Selama dia beriman aman. Mau berzina, mau mencuri, mau membunuh aman dia. Ini enak banget jadi orang Murji'ah aja sekalian ya. Nah, naudzubillah ya. Nah, ini keyakinan batil bertentangan dengan dalil. Jadi kata mereka, la yadurru ma'al imani maksiyah. Orang yang berbuat maksiat dalam keadaan beriman itu aman, tidak berbahaya. Ini orang Murji'ah nih. Hati-hati, di sini ada orang Murji'ah enggak nih ya? Nah, kalau ada enggak apa-apa, yang penting kamu beriman. Kamu berbuat maksiat apapun aman. Wis ropopo gitu ya. Ini orang Murji'ah tuh yang punya keyakinan seperti itu. Jadi la yadurru ma'al imani maksiyah, kama la tanfa'u ma'al kufri ta'ah. Logikanya sebagaimana orang kafir tidak ada manfaat sedikit pun ketaatan dia kalau dia dalam keadaan kafir. Orang kafir, dia kafir tapi rajin sodako, rajin bantu orang miskin, rajin donasi. Nah, bermanfaat nggak untuk dirinya nanti di akhirat? Tidak gitu. Mereka mengibaratkan seperti itu. Kalau di dunia ada manfaatnya nggak? Ada. Tetap bahkan Allah pun membalas kebaikannya di dunia. Tapi di akhirat tidak ada. Nah, berdasarkan itu maka begitu pula orang beriman. Selama dia punya iman, dia berbuat maksiat aman.
la yadurru ma'a al-imani maksiyah. Kata mereka annal a'mala la tadkhulu fil iman. Amal itu tidak masuk dalam bagian daripada iman. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita harus paham apa itu iman menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syaratnya 3. Apa itu? Nah, al-yaqinu fil qalbi, diyakini dalam hati, at-taqriru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal a'malu bil arkan, bil jawarih, dan diamalkan. Ini nggak bisa lepas ini. Orang yang dikatakan beriman itu kalau dia 3 ini dia penuhi. Hatinya dia meyakini, lisannya dia mengatakan saya beriman, dan amal perbuatannya menunjukkan kalau dia orang beriman. Makanya kata Nabi, al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Ada yang mengatakan bid'un wasab'una syu'bah, ada 70 sekian cabang. Ada 2 riwayat, walaupun sebagian ulama hadis menguatkan yang 60 sekian. Nah, apa itu? A'laha la ilaha illallah, adnaha imatatul adza anit thoriq. Cabang iman yang tertinggi adalah kalimat tauhid, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa amal perbuatan bagian daripada iman. Maka syarat iman itu 3 tadi. Yang ketiga apa? Wal a'malu bil arkan au bil jawarih. Nah, orang Murji'ah enggak. Bagi mereka amalan itu tidak termasuk bagian daripada iman. Innal a'mala la tadkhulu fil iman. Jadi kata mereka, fa idza amanal insanu biqalbihi fa huwa mu'min wa la yastahiqqul iqab. Apabila ada orang dia beriman dalam hatinya, maka dia sudah beriman. Tidak boleh diazab dia, enggak berhak untuk diazab. Enggak pantas diazab karena dia sudah beriman. Nah, kalau kita tanya mereka, bagaimana menurut kalian ayat-ayat tentang ancaman, hadis-hadis tentang ancaman? Kan ada ya ayat isinya tentang ancaman. Hadis tentang ancaman. Kata mereka, qalu hadhihi fil kufar. Seluruh ayat yang isinya ancaman itu menurut mereka untuk orang kafir. Kan ngaconya di sini mereka. Ammal mu'minu fala yumkinu an yadkhulan nar. Sementara orang beriman tidaklah mungkin mereka masuk neraka. Fahadzal madhhabu batil. Nah, ini madhab yang batil Bapak Ibu. Karena ada banyak ayat yang berkaitan dengan ancaman bagi para pelaku dosa. Nah, contoh misalnya banyak. Ada hadis Nabi berbunyi la yadkhulu al jannata qati'un misalnya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. La yadkhulu al jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nah, ada wanita-wanita kata Nabi, sinpani min ahlin nar. Nah, lam arahuma min qabl. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna an-nasa. Ya. Ada suatu kaum yang mereka memegang cemeti seperti ekor sapi. Mereka suka mukul orang-orang dengan cambuk itu. Itu golongan pertama. Maksudnya adalah orang-orang yang punya otoritas, kewenangan, tapi zalim kepada rakyatnya. Dia punya kewenangan di tangannya, ada kekuasaan, dia zalim. Itu min ahlin nar. Yang kedua siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kalau jalan berlenggak-lenggok membuat orang tertarik kepadanya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Kepala mereka seperti punuk unta yang bergoyang-goyang. La yadkhulnal jannah. Mereka itu tidak akan masuk surga.
wala yajidna rihaha, dan bahkan mencium aroma wangi surga aja enggak bisa. Nah, itu hadis akhrajahu Muslim. Nah, ini kan ancaman gitu. Bahwa kita jangan jadi pemimpin yang zalim, yang sewenang-wenang. Karena itu nanti kita akan masuk neraka. Wanita-wanita jangan menunjukkan, menampakkan auratnya. Jangan pakai baju yang ketat, apalagi transparan. Udah ketat, transparan, lebih-lebih lagi. Nah, terus digelung ini rambutnya, ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Sehingga ada ulama mengatakan wanita mukminah itu nggak boleh pakai konde digelung itu. Padahal konde kekayaan tradisi Indonesia katanya ya. Nah, ada yang bilang begitu ya. Nah, seorang mukminah tidak boleh berdasarkan hadis ini. Nah, karena tadi Nabi menyebutkan ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Mereka kata Nabi tidak akan masuk surga. Itu ancaman gitu. Lah kok mereka si orang Murji'ah ini enggak, itu untuk orang kafir saja gitu. Kalau untuk orang beriman tidak. Nah, inilah kebatilan orang-orang Murji'ah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, baik. Nah, lalu yang dimaksud di bait yang ke-124 tadi, ya bawaral mu'tadi. Siapa yang dimaksud ya bawaral mu'tadi? Wahai orang yang binasa, yang melampaui batas. Kata saya Ibnu Utsaimin, itu punya kemungkinan dua makna. Makna yang pertama adalah orang-orang yang berbuat maksiat. Dia mukmin tapi sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa. Ini orang binasa nih. Gitu. Karena dia sudah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, walaupun dia orang mukmin, kalau dia melanggar batasan Allah, melanggar ketentuan Allah, yang diperintah dia tinggalkan, yang dilarang dia lakukan, nah itu termasuk al-mu'tadi, dan orang ini binasa. Kenapa? Karena dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Itu makna al-bawar al-mu'tadi. Nah, atau juga bisa yang dimaksud bawar al-mu'tadi di sini adalah mereka yang berkata inna man dakhalan nar la yakhruju minha, bahwa orang yang masuk neraka dia tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Orang mukmin melakukan dosa besar masuk neraka nggak akan bisa. Nah, ini termasuk al-mu'tad karena bertentangan dengan dalil. Itu namanya bawar al-mu'tadi. Atau selama dia beriman meskipun dia berbuat dosa besar aman. Gitu. Kata siapa ini? Orang Murji'ah. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini adalah kebatilan-kebatilan yang muncul dari mulutnya orang Mu'tazilah, orang Khawarij dan orang Murji'ah. Itu yang dimaksud ya bawarul mu'tadi. Nah, lalu yang terakhir wa jannatun na'im lil abrari. Nah, dan surga yang penuh dengan kenikmatan itu, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, hanya untuk orang-orang baik saja. Gitu. Mereka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi. Gitu. Nah, kata saya Ibnu Utsaimin, kenikmatan surga itu mencakup seluruhnya, baik kenikmatan badan maupun kenikmatan hati. Orang di surga itu semuanya nikmat. Beda dengan nikmat dunia, kata beliau. Bihilafi ad-dunya. Fa inna dunya fil ghalibi la yajtami'u fiha an-na'imani. Di dunia itu pada umumnya tidaklah berkumpul pada diri seseorang dua nikmat itu. Ada orang mungkin kelihatannya nikmat secara fisik, badannya sehat, ya kan? Rumahnya bagus, mobilnya mewah, penghasilannya banyak. Nampaknya nikmat dia secara fisik. Tapi hatinya selalu gelisah. Nah, jadi nikmatnya terbatas. Di dunia seperti itu. Atau sebaliknya, ya, ada orang yang hatinya tenang, tapi rezekinya terbatas.
Mau jalan-jalan ke luar negeri nggak bisa gitu ya. Mau makan apa? Sate sapi, sate kambing susah gitu ya. Mau makan spaghetti nggak punya uang. Tapi hatinya dia tenang. Tapi secara fisik, secara duniawi dia tidak punya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau di sorga itu semua nikmat. Nah, jadi nikmatnya tak terbatas itu Bapak Ibu. Bahkan andai kata ya, orang hartanya banyak, melimpah rezekinya, sehat badannya, mungkin dia merasa tenang hatinya mungkin ya. Tapi ketika dia lihat ada temannya mati, gelisah nggak dia? Oh gelisah. Waduh, aku nanti mati juga gitu kan. Nah, maka kata penyair lati balil aisi madamat. Nah, mun ghassatun li zatihi bidikaril mauti wal haram. Tidak ada kenikmatan hidup yang abadi ya selama ya ketika dia ingat mati, ketika dia ingat tua, kelezatan hidupnya itu terganggu. Gitu. Bapak Ibu, kita bisa tua atau tidak? Pasti tua kan? Seger terus atau enggak? Pasti berkurang. Kalau nggak percaya tanya Pak Bambang tuh. Ada yang kurang kan? Nah, ada dua Pak Bambang ini ya. Ada sesuatu yang berkurang. Nah, ya tuh, beliau pinggang udah sakit kan. Walaupun ada orang dia beli apa gitu ya, obat atau apa gitunya supaya tetap kuat, tetap nggak bisa. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di dunia itu nikmatnya terbatas. Tapi kalau sudah di sorga semuanya, maka dia disebut darun naim. Disebut darun naim lil abror untuk orang-orang baik, tapi masunatun ansairil kufar. Tapi dia terhalang, terjaga ya dari seluruh orang kafir, maka seluruh orang kafir itu nggak bisa masuk sorga. Jadi baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ini sudah masuk waktu Isya ya. Oke, kita rehat sejenak. Monggo yang bertugas muazin silakan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya kita sudah memasuki waktu Isya. Baik. Jadi kita cukupkan tadi sampai bait yang ke 125. Ya, maka waktu sambil menunggu iqamah kita gunakan untuk tanya jawab, barangkali ada di antara Bapak Ibu dan jamaah yang mau bertanya, kami persilahkan. Adakah yang mau bertanya? Khawarij sama Hawarid sama atau tidak? Sama. Itu soal pelafalan aja. Kalau orang yang nggak fasih bahasa Arab, Hawarid ngomongnya. Oh, Hawari. Ya, kalau Hawariyun lain. Kan ini tadi Khawarij pakai kho ya, Khawarij. Kalau itu Hawari. Beda. Kalau Hawari itu artinya ya para penolong Nabi Isa, murid-murid Nabi Isa. Al-Hawariyun. Nahnul Hawariyun, dalam Al-Qur'an ada istilah itu. Yaitu. Kalau Khawarid kharaja dari kata kharaja. Artinya keluar. Nah, jamak dari kata pelakunya disebut kharij. Kharij itu orang yang keluar. Keluar dari mana? Dari barisan Ali bin Abi Thalib dan dari barisan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena dulu dalam sejarah Islam sempat ada konflik ya sesama kaum muslimin di zaman Ali menjadi khalifah ya. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, waktu itu ada orang-orang yang menuntut supaya segera dicari siapa pelakunya. Ali waktu itu kebijakannya nunggu sampai tenang dulu. Nah, lalu Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk pihak yang menuntut supaya segera dicari, ditemukan. Nah, akhirnya terjadilah peperangan yang dikenal dengan perang Siffin. Nah, lalu pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan kalah, menyerah. Nah, orang Khawarij maunya dihabisin, tapi Ali enggak, karena ini sesama orang beriman, dimaafkan. Nah, akhirnya mereka memandang ini Ali kafir,
Muawiyah kafir. Mereka keluar dari barisan Ali, juga dari barisan Muawiyah, dan menganggap Ali dan Muawiyah kafir. Akhirnya mereka merencanakan pembunuhan. Ali mau dibunuh, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu mau dibunuh, ada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu juga mau dibunuh. Nah, tapi qadarullah yang berhasil dibunuh Ali bin Abi Thalib, karena waktu itu Ali sebagaimana pendahulunya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi kalau ke masjid itu ya tidak dikawal, tidak ada pengawalan, tidak ada pas pampres kalau bahasa sekarang. Nah, lalu kalau Muawiyah sudah menggunakan itu pengawalan. Nah, pas pampres itu awal asal usulnya dari zaman Muawiyah itu, dari Muawiyah. Termasuk kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Gede Kauman, itu ada kotak ya. Yang pernah sholat di sana kalau perhatiin, itu tempat raja kan. Ya dulu Muawiyah begitu juga. Untuk keamanan, karena sebelumnya Umar meninggal dibunuh lagi sholat, Ali juga begitu. Nah, Muawiyah ini dijaga ketat, sehingga orang Khawarij yang mau membunuh Muawiyah gak berhasil, bahkan mereka dia yang tertangkap dibunuh. Nah, sementara Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau qadarullah sakit, jadi tidak keluar rumah untuk sholat jamaah subuh. Nah, sementara Ali seperti hari-hari biasa, beliau keluar dan berhasil dibunuh. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, azan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Yaitu beda antara Khawarij dengan Hawari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak Budi. 29 disebutkan orang beruntung apabila menerima amal dengan tangan kanan, karena amal itu bedanya. Tapi dalam hadis yang lain, orang masuk surga itu karena akidah yang benar. Jadi tidak memandang banyak atau tidaknya, tapi yang penting akidahnya. Ya. Maaf, tadi juz keberapa? 29. Ada ayat yang menyatakan bab tentang beruntunglah orang yang menerima amal kebaikan dengan tangan kanannya. Wa amman utiya kitabahu biyamini. Gitu ya. Tapi kalau ada kaidah, yang penting kan akidahnya, yang penting tidak memandang hasil, tapi arahnya. Akidahnya. Terus kemudian ada kaidah yang masuk surga itu dinilai adalah akhirnya, husnul khatimah atau bagaimana. Terus kemudian ada kaidah masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Ini mengkompromikan bagaimana? Ya. Baik. Terima kasih Pak Budi. Monggo, Mas Arif. Oh iya. Jadi syarat manusia bisa masuk surga tanpa harus melalui neraka dulu kan, orang tersebut juga melakukan dosa-dosa besar gitu. Jadi ada beberapa manusia yang mungkin kami sendiri gitu, karena kekurangan ilmu mungkin bahkan nggak tahu kalau dulu pernah melakukan dosa apa saja, termasuk kayak bekerja di bank konvensional kan baru-baru ini diketahui bahwa itu dosa besar, dan kesyirikan mungkin ya. Kadang-kadang kita kesyirikan syirik kecil yang berulang-ulang, kadang sampai nggak sadar karena minim ilmu gitu. Ya. Bagaimana caranya kita untuk bisa bertobat? Kalau tobat nasuha itu kan untuk bertobat, misalnya kita pernah melakukan apa gitu, melakukan syirik yang kita tahu mungkin, terus kita bertobat nasuha kepada Allah. Bagaimana kalau dosa-dosa yang kita bahkan nggak tahu kalau itu dosa dan pernah kita lakukan berulang kali, bagaimana cara membersihkan dosa itu? Baik, makasih Mas Arif. Yang pertama Pak Budi ya. Ya, tadi wa amman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan adapun orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan mudah dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Jadi dia masuk surga karena mendapat kitab catatan amal dengan tangan kanannya. Nah, itu menunjukkan itu, ya. Kemudian akidahnya. Jadi ada yang mengatakan orang masuk surga itu tergantung amal terakhirnya. Nah, jadi ada kaidah yang berbunyi gimana? Innamal a'malu bil khawatim, ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung yang akhirnya. Itu juga benar, tidak salah. Orang baik tidaknya itu lihat aja nanti akhir hayatnya, matinya dalam keadaan baik atau tidak. Nah,
Kalau ternyata matinya sedang mabok, sedang melakukan perbuatan maksiat, berarti tadi innamal a'malu bil khawatim. Itu benar. Kemudian betul juga kata Nabi bahwa amal kalian itu tidak bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau ya Rasulullah. Wala ana, termasuk juga saya. Kecuali Allah sudah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Itu yang menyebabkan aku masuk surga. Jadi yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah. Itu. Amal itu sebab. Amal itu sebab kita mendapat rahmat. Nah, maka ada ayat ya, surah Ali Imran kalau tidak keliru, taatilah Allah dan taatilah Rasul agar kalian diberi rahmat. Nah, jadi taat Allah, taat kita sama Allah, taat kita sama Rasul. Berarti kan kita beramal kan? Nah, dengan begitu nanti Allah akan memberi kita rahmat. Jadi amal kita itu tidak sebanding harganya dengan nikmat surga. Kalau antum punya uang 15.000 sebanding dengan nasi goreng 1 bungkus. Itu sebanding. Tapi kalau amal kita ini terlalu besar nikmat Allah itu, nggak cukup amal kita. Nah itu. Makanya yang memasukkan kita ke dalam surga itu sesungguhnya adalah rahmat Allah. Tapi untuk mendapat rahmat Allah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu jelas berkaitan. Yaitu, apakah saling tabrakan? Ya tidak. Semua itu perlu diperhatikan. Satu tadi innamal a'malu bil khawatim, ya, sesungguhnya amal itu dilihat dari yang akhirnya. Bahkan ada al khawatim mirasus sawabik, al awakhiru mirasus sawabik, al awakhir mirasu as-sawabik. Bagian akhir amalan seseorang itu adalah warisan dari masa lalunya. Kalau kita ingin akhir hidup kita baik, dari sekarang kita nyicil baik terus, nanti akan mewariskan amalan baik, gitu. Kata para kebiasaan al awakhiru mirasu as-sawabik, gitu. Itu benar, gitu. Maka jangan nyantai, aku nyantai aja lah. Wong nanti kan ada juga kok orang akhirnya matinya masuk surga gitu. Walaupun kan ada memang kata Nabi kan, fa'lam anna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk neraka sampai jarak dia dengan neraka tinggal satu hasa lagi illa dhira. Tapi kitab catatan Allah sudah mendahului dia. Akhirnya di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk akhirnya dia masuk. Mau seperti itu? Jadi mau beramal buruk dulu? Nah, maunya masuk surganya maksudnya kan? Nah, itu hati-hati itu ya. Nah, karena ada orang berpatokan dengan itu, jadi nggak apa-apa. Yang penting nanti akhirnya kita masa muda kaya raya, hidup poya-poya, udah tua masuk surga, mati masuk surga ini. Ya tadi al-awakhir mirasu as-sawabik itu. Jadi Pak Budi nggak ada kontradiksi ya. Jadi semua itu seperti itu memang sesuai dengan dalil. Oke, baik. Yang terakhir Mas Arif tadi ya. Ketika kita belum punya ilmu, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kata para ulama, la saghirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Akhirnya jadi dosa besar, terus dilakukan. La saghirata ma'al istimrar. Nah, lalu setelah kita secara perlahan kita ngaji, berproses, dapat ilmu, kita baru ngerti, ini nggak boleh. Padahal dulu saya sering melakukan seterusnya. Tapi banyak hal yang mungkin saya belum tahu, tapi sebenarnya itu dosa juga gitu ya. Sementara saya ingin taubatan nasuha. Taubatan nasuha kan syaratnya apa? 3 ya. 1, menyesali perbuatan dosa itu. Nah, lalu meninggalkan, tidak mengulangi, berniat untuk tidak mengulangi. Yang ketiga apa? Meninggalkan dosa, perbuatan dosa tersebut. Menyesali, meninggalkan dan berniat untuk tidak mengulangi. Ya itu kalau kita tahu kan dosanya. Bagaimana dengan dosa-dosa yang kita nggak ngerti padahal itu dosa kan gitu. Sampai sekarang ada nggak orang yang menganggap bahwa riba itu tidak dosa? Banyak kan. Nah,
Itu bagaimana? Nah, makanya Nabi mengajarkan banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, di antaranya istighfar yang diajarkan oleh Nabi yang bisa dibaca waktu sujud adalah gimana? Terus? Oke, 80 antum nilainya. Coba antum, Mas Fajar. Oke, nah. Allahumma gfir li dzambi kullahu. Nah, enggak pakai wa. Nah, berarti antum nilainya 95 ya. Allahumma gfir li dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku yang kecil-kecilnya, yang besar-besarnya, yang awal-awal dulu saya lakukan maupun nanti yang terakhir saya lakukan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi aku lakukan. Ampuni ya Rabb. Nah, itu baca. Nabi mengajarkan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat dengan bahasa Arab. Kalau di luar sholat, selama memang belum bisa, boleh. Gimana Pak kalau dalam bahasa Indonesia coba? Nah, iya. Ya Allah, ampunilah untukku dosa-dosaku yang kecil, yang besar, yang awal, yang akhir, yang terang-terangan, sengaja, dan yang secara rahasia sendiri. Ya, kalau belum bisa boleh. Tapi jangan, Ada teksnya nggak Pak? Ya, Pak, yang bisa di-share di grup. Wah, ini biasanya Mas Fajar nih. Nanti tolong di-share ya Mas Fajar ya. Iya. Antum insya Allah dapat pahala banyak kan saya. Atau siapa saja yang ada silakan di-share ya. Yang validasi nanti Ustaz. Ya, siap. Ya, nanti insya Allah. Ya, baik. Ini penting Bapak Ibu. Rasul ngajarin ini gitu. Nah, dan baik sekali kalau kita baca ketika sedang sujud. Karena itu diantara variasi doa sujud yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita tadi yang dulu saya pernah kerjakan ya Allah, yang belakangan, yang mungkin terang-terangan, yang secara rahasia saya lakukan, yang kecil, yang besar, mohon ampunan kepada Allah. Nah, itu diantara doanya. Berarti doa sujudnya cukup itu aja nggak? Yang subhanallah. Iya. Ada dua pendapat ulama. Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bisa membaca beberapa doa di dalam sujud yang diajarkan Nabi. Digabung semua, misalnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma ighfir li dzambi kullahu dan seterusnya. Terus atau yang biasa kita, Allahumma ighfir lima apa? Apa biasanya yang antum baca? Ya, selain itu apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Menurut Al-Imam An-Nawawi boleh. Nah, subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Tapi ada sebagian ulama yang ini dicenderungi oleh Syekh Al-Albani, enggak, itu sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya mau baca subhana rabbiyal a'la ya sudah itu saja. Diulang-ulang. Mau membaca tadi Allahumma ighfirli dzambi kullahu, ya itu saja diulang-ulang. Ada khilaf lah. Nah, tapi kami sendiri ya cenderung pada pendapat yang pertama ya. Jadi baca semua digabung tidak masalah. Karena Rasul menyuruh kita memperbanyak doa. Gitu kan? Kata Nabi apa? Aqrabu ma yakunu al-abdu ma'a rabbih fa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya waktu dia maka perbanyaklah doa, yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan Ibu sekalian, cukup ya? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.